Cerita berlanjut. Sang Santo penebang kayu turun dengan anggun, menjaga harga dirinya, sementara Jahwali terjebak di punggung harimau tanpa keledai untuk turun. Jahwali bercucuran keringat dingin sambil melihat lengan kanannya. Luo Wushuang tidak memiliki lengan kanan. Dia memegang pisau dengan tangan kirinya, dan rahasia teknik pisaunya diasah dengan tangan kirinya. Jika Jahwali ingin mengeksekusi ilmu pedang Luo Wushuang dengan sempurna, dia perlu memotong lengan kanannya sendiri. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dan dia dipenuhi rasa kesal. Dia bahkan belum bertarung melawan Kinmu, dan dia sudah memotong lengannya sendiri. Siapa yang bisa mentolerir itu? Siapa yang mau menerimanya? Namun tanpa memutus lengan kanannya, kemampuan pedangnya tidak akan sesempurna milik gurunya, Luo Wushuang. Dia benar-benar ragu apakah dia bisa menampilkan kemampuan pedang yang tidak sempurna saat menghadapi Kinmu. Pola pikir memiliki sedikit pengaruh terhadap kekuatan. Tiba-tiba sebuah suara datang dari belakangnya, mengejutkan Jahwali yang sedang berada dalam dilema. Kinmu mengangkat alisnya dan menatap iblis Asura yang mendekat. Dia sedang menempa besi dan tidak mengenali Jiang Yi. Saat ini, Jiang Yi berlumuran darah. Tidak jelas apakah itu darahnya sendiri atau darah orang lain. Tetapi dilihat dari luka-luka di tubuhnya, cedera yang dialaminya tidak ringan. Dia tampak seperti telah disayat dan diiris seperti ikan, dengan lebih dari 100 luka berbagai ukuran di sekujur tubuhnya. Meskipun mengalami luka parah, ia tetap bertekad kuat untuk bertarung, memancarkan aura yang kuat dan nafsu membunuh yang luar biasa. Saat ia mendekat, bau darah dan mayat yang membusuk menyerang indera. Seolah-olah ia membawa lautan luas mayat. Qi mengalihkan pandangannya dari Jahwali ke Kinmu. Keadaan mental bukanlah kekuatan. Kekuatan makhluk gaib terwujud dalam tubuh fisik, roh purba, dan kemampuan gaib Taois. Keadaan mental memiliki dampak yang sangat kecil terhadap kekuatan. Orang luar melihat segala sesuatu dengan jelas. Jahwali, kau telah jatuh ke dalam perangkapnya. Tidakkah kau akan melompat keluar? Mata Jahwali berbinar, dan pernapasannya kembali normal. Jiang Yi adalah salah satu dari sedikit teman dekatnya di Tai Huangtian. Keduanya sering bertukar pikiran dan merupakan sahabat karib, bahkan rekan seperjuangan. Di medan perang, Jiang Yi menyelamatkan nyawanya, dan dia juga menyelamatkan nyawa Jiang Yi. Jiang Yi melanjutkan, pengaruh terbesar pada kekuatan adalah tubuh fisik, roh primordial, dan teknik Taois, serta kemampuan supranatural. Jahwali, baik tubuh fisikmu maupun tubuhku lebih kuat darinya. Dan roh primordialmu lebih kuat dariku. Jadi wajar jika kau lebih kuat darinya. Adapun teknik Taois dan kemampuan supranatural, ilmu pedangmu diwarisi dari pedang ilahi Luo Wushuang. Dan kau telah mempelajari seni iblis pengikat iblis sejati Sun Luo. Kau memiliki kekuatan dari kedua aliran, kekuatan dewa dan iblis. Bagaimana mungkin teknik Taois dan kemampuan supranaturalmu lebih lemah darinya? Dia bahkan belum berhasil mengkultivasi tubuh dewa sejati. Jadi seberapa tinggi teknik Taois dan kemampuan supranaturalnya? Kepercayaan diri Jahwali tiba-tiba kembali. Ekspresinya rileks dan dia tersenyum. Terkadang, mereka yang memiliki kekuatan supranatural membutuhkan guru yang baik dan teman yang membantu. Aku sudah memiliki guru yang baik, Jiang Yi. Kau adalah teman yang membantuku. Setelah mendapat pencerahan dari Jiang Yi, dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dan kondisi pikirannya kembali ke puncaknya tanpa dia sadari. Kekuatannya lebih terlihat jelas dalam penguasaannya atas tubuh fisik dan roh purba dari dewa sejati yang masih muda. Meskipun kemampuan pedang dan kemampuan supranaturalnya belum mencapai tingkat pencerahan, dalam hal kekuatan, dia tidak takut pada siapapun di dunia sandbox. Keunggulannya terletak pada tubuh fisik dewa sejati muda itu, yang tak diragukan lagi melampaui tubuh Kinmu, dan memberinya keunggulan dalam kecepatan, kekuatan, reaksi, dan kekuatan gerakannya. Keunggulan kedua adalah roh primordialnya sendiri, roh primordial yang sekuat dewa muda. Meskipun peran roh primordial belum terbukti untuk makhluk gaib di tingkat bintang 7, menggunakan roh primordial dengan baik juga merupakan kunci kemenangan. Dia memiliki dua guru, Luo Wushuang dan Furi Luo. Furi Luo adalah kata iblis yang berarti Fajra. Roh primordial Furi Luo sangat kuat, dan dia belajar dari Furi Luo teknik untuk lebih meningkatkan roh primordialnya. Dia yakin bahwa Kinmu bukanlah tandingan baginya dalam hal ini. Keunggulan ketiga adalah kemampuan pedangnya dan pedang iblisnya. Pedang iblis adalah senjata spiritualnya, yang dibantu Luo Wushuang untuk ditempa. Adapun kemampuan pedangnya, itu adalah pedang ilahi Luo Wushuang. Untuk membawa kemampuan pedangnya ke tingkat tertinggi, Luo Wushuang telah mengasahnya selama hampir 40.000 tahun. Kelemahan saya adalah pola pikir saya, tetapi pola pikir saya tidak terlalu berpengaruh pada kekuatan saya. Kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan Kinmu bukanlah kunci penentu hasil akhir. Jiang Yi tersenyum, cukup senang, dan berkata, kekuatanmu masih lebih tinggi dariku. Tetapi kau terpengaruh oleh kata-katanya dan tanpa sadar jatuh ke dalam perangkapnya. Jahwali juga tersenyum.
Dengan teman seperti itu, apalagi yang bisa diharapkan? Satu teman dekat seperti itu sudah cukup. Kinmu mengerutkan kening sedikit. Zhehuali sudah menjadi lawan yang tangguh baginya. Dan dengan Jiang Yi yang ikut serta, dia benar-benar tidak punya peluang untuk menang. Tiba-tiba, Sang Hua menjulurkan kepalanya. Kedua kepangannya terurai, dan dengan bersemangat melambaikan tangan kepada Kinmu. Sang Hua, jangan takut, aku di sini. Apakah hanya kita yang ada di sini? Di mana kakak Yuhe, kakak Shuyao, dan kakak Huang Yue? Apakah mereka tewas dalam pertempuran? Begitu selesai berbicara, Yuhe berjalan keluar dengan ekspresi tak berdaya. Dan Shuyao mengikutinya dari belakang dengan cemberut yang dalam. Sang Hua bertanya dengan bersemangat. Kakak Yuhe, kakak Shuyao, apa yang kalian lakukan bersembunyi di lembah gunung? Sekarang ada 4 orang di antara kita. Lebih dari cukup untuk menghadapi mereka berdua. Di mana kakak Huang Yue? Apakah kakak Huang Yue juga bersembunyi di lembah gunung tempat kalian tadi bersembunyi? Rasa tak berdaya Yuhe semakin dalam. Dan alis Shuyao semakin berkerut. Mereka berdua bersembunyi di balik bayangan, bersiap untuk menyergap Jiang Yi dan Zhehuali. Tetapi mereka dipanggil oleh gadis itu dan harus keluar, yang membuat mereka tampak kurang terhormat. Zhehuali berkata dengan tenang, "Aku sudah merasakan kehadiran kalian berdua. Kalian bersembunyi di sana, tetapi kalian tidak bisa menyembunyikan niat membunuh kalian. Adapun Huang Yue, aku membunuhnya dengan 1 pukulan." Yuhe berkata dengan pasrah, "Adik Sang Hua, kami melihat jasad adik Huang Yue. Semua orang lain juga sudah mati. Hanya kami yang tersisa di sini. Mereka mati dengan terhormat, melawan begitu banyak iblis dan binasa bersama para ahli iblis itu. Itulah sebabnya kami memiliki keunggulan dalam jumlah." Dia merasa sangat tak berdaya dan tak mampu melawan gadis dari keluarga Sang Ye Venerable itu. Sang Hua mengungkapkan tempat persembunyian mereka, membuat rencana mereka sebelumnya menjadi sia-sia. Selain itu, meskipun mereka tampaknya memiliki banyak orang sekarang, mereka tidak terlalu berguna. Kekuatan Sang Hua rendah, dia belum lulus ujian menara penindasan, dan tidak memiliki potensi dewa sejati muda. Jadi dia tidak berguna. Yuhi bisa membayangkan bahwa Sang Hua pasti bersembunyi setelah memasuki medan perang. Gadis polos ini belum bertemu musuh. Itulah sebabnya dia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Kinmu adalah seorang pemuda yang hanya tahu cara menempa besi. Dia bertindak gegabah dan membenamkan dirinya dalam menempa besi, bahkan sebelum memasuki dunia sandbox. Dia tidak berkomunikasi dengan rekan-rekannya maupun mengamati lawan-lawannya. Kelangsungan hidup Kinmu hingga saat ini mungkin semata-mata karena keberuntungan, sama seperti Sang Hua. Kemungkinan besar para ahli iblis yang datang untuk membunuhnya bertemu dengan seorang ahli muda dari Tai Huang Tian di tengah jalan, dan mereka bertarung sampai mati. Itulah sebabnya dia bisa bertahan hidup hingga sekarang. Dalam benak Yuhe, bahkan dengan Kinmu dan Sang Hua sebagai pembantu, itu tidak ada bedanya dengan tidak memiliki pembantu sama sekali. Untuk mengalahkan 2 tokoh kuat, Zhehuali dan Jiang Yi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan Shuyao. Semoga kedua idiot tak berperasaan ini tidak akan menimbulkan masalah, pikirnya dalam hati. Namun, dia tidak yakin apakah dia dan Shuyao mampu mengalahkan Zhehuali dan Jiang Yi. Shuyao menatap Kinmu, mengerutkan kening lagi, lalu tersenyum lembut. Kakak Qin yang sedang mengirik padi, bukankah kau sudah tidak lagi menempa besi? Kinmu tersenyum dan memberi isyarat kepada mereka berdua. Senyum Yuhe menghilang, dan dia tetap diam. Shuyao pura-pura tidak memperhatikan. Namun, Sang Hua berlari mendekat dengan gembira dan bertanya, "Apakah pedangmu sudah selesai?" Kinmu mengangguk dan berkata dengan lembut, "Hua Mei, pedangnya sudah selesai." Mata Sang Hua berbinar. "Seberapa kuatkah itu?" Kinmu berkata, "Zhehuali mengatakan bahwa gurunya memintanya untuk mendemonstrasikan kemampuan pedangnya kepadaku. Jadi aku belum berkesempatan untuk menguji pedang itu dan tidak tahu seberapa kuatnya." Keduanya berbisik-bisik, mendiskusikan cara menguji kemampuan berpedang mereka. Yuhe, dalam keadaan siaga tinggi, berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri dan mengabaikan percakapan mereka. Pandangannya tertuju pada Jiang Yi dan Zhehuali, dan dia berbisik, "Adik Shuyao, kau urus Jiang Yi. Aku akan melawan Zhehuali. Aku tidak yakin bisa mengalahkan Zhehuali. Jiang Yi terluka parah, jadi kau harus menyingkirkannya secepat mungkin dan segera datang membantuku." Shuyao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Jangan khawatir, kakak senior. Serahkan Yi padaku." Mata Zhehuali berkedip, dan dia berbisik, "Kakak senior Jiang Yi, akankah kau memilih yang kuat atau yang lemah? Menggunakan yang lemah untuk melawan yang kuat, dan yang kuat untuk menyerang yang lemah. Inilah cara berperang." Jiang Yi tertawa terbahak-bahak. Semangat kepahlawanannya melambung tinggi. "Aku akan menghentikan yang kuat. Kau bunuh yang lemah, dan kemudian kau dan aku, bersaudara, dapat bergabung dan menang." Ekspresi Zhehuali berubah muram. "Cedera Anda parah. Anda mungkin akan meninggal."
Jangan remehkan aku. Aku adalah murid dari iblis sejati Soma, dan aku belum melakukan pengorbanan iblis surgawi. Jiang Yi tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, aku akan selamat. Dia melangkah keluar dan berjalan menuju Qinmu. Yu He dan Shu Yao terkejut. Jiang Yi dengan jelas mengatakan untuk menghentikan yang kuat dan membiarkan Zhehuali membunuh yang lemah. Mengapa Jiang Yi malah berjalan menuju Qinmu? Apakah iblis ini sudah gila dan mengira Qinmu adalah yang kuat dan mereka adalah yang lemah? Hati-hati, itu mungkin jebakan, bisik Yu He. Shu Yao mengangguk sambil menatap Zhehuali yang sedang berjalan mendekat. Di sisi lain, Qinmu menatap Jiang Yi, sedikit mengerutkan kening dan berkata, Hua Mei, tunggu sebentar. Aku akan menguji pedangku. Sang Hua mundur selangkah, dan Qinmu menunjuk alisnya dengan jari, menyebabkan peluru pedang itu melayang ke atas dan tetap berada di sana. Tiba-tiba, suara Furi Luo terdengar dari atas langit, bergema di seluruh dunia kotak pasir. Kita telah kalah. Menyerahlah, Kotali, dan hentikan. Semua orang, baik di dalam maupun di luar dunia sandbox, sedikit terkejut. Bahkan para dewa Tai Huang Tian pun terkejut sekaligus gembira. Jiang Yi tampak tak percaya dan berteriak, Aku belum mati. Kenapa kau bilang kita kalah? Furi Luo, aku menolak untuk menerima ini. Dari balik langit, wajah Furi Luo yang besar menutupi langit, menatapnya dengan dingin. Bocah bodoh. Sumo, didik muridmu dan buat dia mengakui kesalahannya. Iblis sejati. Somo mengerutkan kening dan berkata, Jiang Yi, kita kalah di ronde ini. Kau dan Zhehuali harus mengakui kekalahan bersama. Jiang Yi sangat marah dan berteriak, Begitu banyak saudara iblis yang mati untuk merebut Kotali, dan kita akan menyerah begitu saja? Guru, Anda mungkin bersedia, tetapi saya tidak. Sumo tidak punya pilihan selain berkata kepada Furi Luo, Kakak senior, meskipun aku tahu kau sangat bijaksana, tidak benar jika kau langsung mengakui kekalahan dan kehilangan Kotali seperti ini, bukan? Furi Luo berkata dengan dingin, Kehilangan Kotali lebih baik daripada kehilangan nyawa kalian dan murid-muridku. Pertempuran ini sudah kalah. Pengorbanan iblis surgawi. Jiang Yi meraung, melepaskan seluruh kultivasinya. Seketika, lautan darah membanjiri dunia kotak pasir, dan mayat-mayat busuk yang tak terhitung jumlahnya menumpuk membentuk altar besar dari daging dan darah. Berdiri di atas altar, Jiang Yi menyerbu ke arah Qinmu, berteriak dengan ganas, Jika aku tidak mati, roh iblis tidak akan kalah. Cahaya pedang menembus langit, mengejutkan dunia, menembus lautan darah, melesat melewati dahinya. Cahaya pedang membelah langit sejauh 10 mil. Qinmu menurunkan jari yang memegang pedang di antara alisnya, dan cahaya pedang itu menyusut, berubah menjadi butiran pedang yang terbang mundur. Zhehuali. Gerakan ini disebut membuka malapetaka. Qinmu berkata dengan tenang, Zhehuali, kau bisa membawa kembali mayat ini dan membiarkan tuanmu melihat kemampuan pedangku. Zhehuali menatap mayat yang jatuh dari altar. Matanya menyala-nyala karena amarah. 2 garis air mata berdarah mengalir di pipinya. Tiba-tiba auranya menjadi ganas, rambutnya berdiri tegak, dan dia meraung tanpa henti. Menyerah! Zhehuali berteriak dan melangkah mendekati Qinmu. Menyerah! Dari atas langit, suara Furi Luo menggema seperti guntur. Keahlian pedangmu tepat dan akurat, dan kau terampil dalam perhitungan. Tetapi sekarang pikiranmu kacau. Kau hanya akan dikalahkan dan mati lebih cepat. Jika teman-temanmu yang terkasih meninggal, maka balas dendamlah. Mengorbankan nyawamu sendiri, alih-alih membalas dendam, adalah tindakan orang bodoh yang gegabah. Wajah Zhehuali meringis, dan tiba-tiba dia mengeluarkan pisau dengan tangan kirinya. Di luar dunia sandbox, Furi Luo mengerutkan kening, tetapi tidak ikut campur untuk menghentikan Zhehuali di dalam dunia sandbox. Dunia kotak pasir itu diciptakan bersama olehnya dan si bijak penebang kayu. Jika dia ikut campur, penebang kayu di pihak lain juga akan ikut terlibat, dan kemudian semuanya akan menjadi kacau, dan dia tidak akan punya kesempatan untuk menang. Panggilan mendadak dari Santo penebang kayu itu mengacaukan rencananya dan membuatnya lengah, sehingga ia tidak punya pilihan selain menerima taruhan ini. Ia tidak bisa mengingkari taruhannya sendiri, atau ia kemungkinan akan kehilangan segalanya. Dia butuh waktu. Meskipun ia sangat mengagumi Zhehuali, dan meskipun Zhehuali memiliki guru lain, ia tetap menganggap Zhehuali sebagai penerusnya. Namun, demi tujuan besar klan iblis, betapapun besarnya kekagumannya pada Zhehuali, ia harus dengan berat hati melepaskannya. Mata Zhehuali berkedut, dan mata iblis di gagang pedang iblis di tangannya menjadi semakin aneh dan tak terduga. Mata iblis itu tidak menatap Qinmu, melainkan lengan kanan Zhehuali. Zhehuali mengangkat lengan kanannya. Pisau sudah terangkat. Qinmu benar.
Dia tidak bisa mengeksekusi teknik pedang dari pedang ilahi Luo Wushuang dengan sempurna. Untuk mengeksekusinya dengan sempurna, dia perlu memotong lengan kanannya. Jika tidak, itu akan menjadi beban. Tujuannya turun ke alam fana kali ini adalah untuk menemukan solusi agar dia bisa menggunakan pedang dengan kedua tangan, menguasai seni berpedang, dan keluar dari bayang-bayang Luo Wushuang. Serangan pedang Qinmu barusan sungguh luar biasa, dan dia tahu dia juga tidak bisa menghindarinya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Qinmu adalah dengan memotong lengannya dan mengeluarkan kemampuan pedang Luo Wushuang hingga potensi maksimalnya. Namun, memotong lengannya sendiri berarti dia tidak akan pernah bisa lolos dari ilmu pedang Luo Wushuang. Tidak akan pernah bisa menemukan jalannya sendiri dalam ilmu pedang, dan bahwa dia telah memotong jalannya sendiri. Ekspresi Zhehuali berubah-ubah antara terang dan gelap saat pedang itu berkelebat dan menghantam tanah. Aku kalah. Dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Bukan ke arah Qinmu, bukan pula ke arah Yuhi dan yang lainnya, melainkan ke arah mayat Jiang Yi. Zhehuali bersujud, berdiri, mengangkat tubuh Jiang Yi, dan berkata ke samping, "Aku telah melihat kemampuan pedangmu. Aku tidak akan membiarkan tuanku melihat kemampuan pedangmu. Karena aku akan membunuhmu sendiri untuk membalaskan dendam sahabatku." Qinmu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Jika hari itu tiba untukmu, aku akan mati tanpa penyesalan." Zhehuali melangkah pergi, menuju ke dinding api. Dengan desisan, pedang iblis itu terbang ke atas, membelah dinding api dan menciptakan jalan. Zhehuali membawa Jiang Yi ke dalam dinding api, dan sosoknya menghilang. Mata Qinmu berkedut. Tingkah laku Zhehuali membuatnya agak gelisah. Zhehuali tidak kalah hebatnya darinya. Teknik pedang yang digunakan Zhehuali untuk membelah lautan api sangatlah luar biasa. Tubuh fisiknya, kekuatan sihirnya, roh primordialnya, dan bahkan kekuatan supranatural Taois yang terungkap dalam teknik pedangnya tidak kalah dengan Qinmu. Bahkan, tubuh fisiknya jauh lebih baik daripada Qinmu. Zhehuali kini seperti Qinmu setelah dikalahkan telak oleh kaisar manusia leluhur pertama, di ambang kehancuran dan transformasi. Jika dia bisa membebaskan diri dan menemukan jalannya sendiri, seperti halnya Qinmu menciptakan jurus pertama pedang malapetaka, pembukaan malapetaka, dia juga akan menciptakan teknik pedangnya sendiri, membebaskan diri dari teknik pedang Luo Wushuang, dan membalas dendam pada Qinmu. Seandainya aku menebasnya dengan pedangku saat dia berbalik dan keluar dari dinding api, aku pasti sudah menghabisinya. Seandainya itu kakek lumpuh, dia pasti akan melakukan hal yang sama tanpa ragu sedikit pun. Ekspresi Qinmu tampak ragu. Di luar dunia permainan pasir, Dewa Harimau Hitam dengan tepat menangkap ekspresinya dan langsung bersemangat, berkata berulang kali, "Tuanku, tuanku, apakah Anda melihat itu?" Mata anak ini berkedut. Wajahnya berubah drastis, dan dia tidak terduga. Terkadang dia bahkan berteriak kaget. Dia jelas memiliki kultivasi mental yang rendah dan biasa-biasa saja. Sang pertapa suci penebang kayu menatapnya tajam, dan ekspresi Dewa Harimau Hitam berubah drastis. Ia segera menundukkan kepalanya dan bersikap patuh. Sang pertapa suci mengulurkan tangan dan menggenggam gagang kapak suci. Pada saat yang sama, Furi Luo juga mengulurkan tangan dan menggenggam tombak iblis. Keduanya secara bersamaan menghunus senjata masing-masing. Qinmu, yang berada di dunia kotak pasir, segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ruang di dunia kotak pasir mulai runtuh, dimulai dari tempat kapak dan tombak berbenturan. Ruang itu terus menyusut dan menelan gunung-gunung yang menjulang tinggi. "Berlari!" Tanpa berkata sepatah kata pun, Qinmu meraih Sang Hua, dan runin-runin indah muncul di sekeliling tubuhnya, berputar terus-menerus. Dia dengan cepat berkata, "Kakak Yuhe, Kakak Shuyao, kemarilah." Yuhe dan Shuyao berdiri di sana dengan tatapan kosong, menatapnya, seolah masih belum sadar. Di belakang mereka, ruang yang runtuh itu dengan cepat mendekat. Qinmu menggertakkan giginya, mengaktifkan kemampuan teleportasinya, dan dengan kilatan cahaya, dia menghilang bersama Sang Hua. Yuhe dan Shuyao kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan berbalik. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru terbang ke udara. Yuhe berteriak, "Adik Shuyao, mari kita bekerja sama untuk menembus dinding api dan melarikan diri dari sini." Keduanya bergerak dengan kecepatan luar biasa, langsung menuju dinding api di dunia pasir. Baru ketika mereka mengangkat kaki, mereka menyadari bahayanya. Kecepatan mereka sangat tinggi, melebihi kecepatan suara, bahkan lebih cepat dari kecepatan lari Qinmu. Namun, kecepatan runtuhnya ruang angkasa bahkan lebih cepat. Dinding api itu tepat di depan mereka. Tetapi secepat apapun mereka berlari ke arahnya, mereka tidak pernah berhasil memperpendek jarak. Alih-alih mempersempit kesenjangan tersebut justru semakin melebar.
dan mereka semakin mendekati keruntuhan besar. Keringat dingin mengucur di dahi Yuhe dan Shuyao. Ruang yang runtuh itu mengandung kekuatan benturan antara Saint penebang kayu dan kapak ilahi serta tombak iblis milik Fury Luo. Kekuatan ini sebelumnya telah berubah menjadi dunia meja pasir, mengubah plaza sepanjang 50 zang dan lebar 31 zang menjadi dunia pegunungan yang luas dan menjulang tinggi. Sekarang setelah dunia ini runtuh, hal itu pasti akan melepaskan kekuatan yang dihasilkan ketika kapak ilahi dan tombak iblis bertabrakan. Kekuatan ini sungguh di luar kemampuan kultivator tingkat bintang 7 seperti mereka untuk menahannya. Mereka mungkin akan sepenuhnya lenyap, jiwa mereka pun menghilang. Pandai besi Kinmu itu tadi memanggil kita. Mungkinkah dia ingin membawa kita pergi bersamanya? Mereka kemudian diam-diam menyesal karena begitu terkejut oleh cahaya pedang Kinmu, sehingga kehilangan akal sehat dan tidak mendengar apa yang dikatakan Kinmu. Saat mereka tersadar, sudah terlambat. Tepat saat itu, kilatan cahaya muncul, dan Kinmu tiba-tiba muncul di samping mereka. Kemudian, runen yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar mereka, dan semburan cahaya meletus. Yuhi dan Shuyao berputar-putar. Ketika mereka akhirnya mendarat di tanah dan membuka mata untuk melihat sekeliling, mereka melihat bahwa mereka telah tiba di luar plaza. Berjalan! Kinmu berteriak dan berlari ke depan. Bersembunyilah di belakang aula utama. Yuhe dan Shuyao buru-buru mengikutinya, dan mereka bertiga dengan cepat berputar ke belakang aula utama, tempat Sang Hua sudah bersembunyi. Begitu mereka berempat berdiri diam, Kinmu segera berjongkok, menutup matanya, membuka mulutnya, dan menutup telinganya. Melihat ini, Sang Hua juga dengan cepat berjongkok, menutup matanya, membuka mulutnya, dan menutup telinganya. Sebelum Yuhe dan Shuyao sempat beraksi, gelombang mengerikan meletus dari plaza, dan cahaya yang sangat terang menyembur dari kedua sisi aula utama. Dalam sekejap, mata mereka dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan, dan ketika mereka menutup mata, 2 garis air mata berdarah mengalir di wajah mereka. Kemudian, gelombang kejut akibat runtuhnya ruang angkasa secara total muncul, dan tubuh Yuhe dan Shuyao memanjang dengan cepat, hampir meregang menjadi 2 bagian seperti mie. Terdengar suara yang menakutkan, dan tiba-tiba telinga mereka menjadi benar-benar bisu. Darah hangat mengalir dari lubang telinga mereka. Di aula utama, para dewa Tai Huang Tian melepaskan kekuatan ilahi mereka, mendirikan dinding cahaya ilahi yang tinggi untuk menghalangi energi yang dilepaskan oleh runtuhnya ruang angkasa. Meskipun demikian, keduanya disiksa hingga hampir mati. Kinmu dan Sang Hua, yang sedang berjongkok, tidak terluka. Setelah cahaya memudar dan riak mereda, mereka menutup mulut, membuka mata, dan berdiri. Yuhe dan Shuyao mendarat dengan bunyi gedebuk dari udara, tergeletak tak bergerak di tanah. Ketika akhirnya mereka bangun, wajah mereka berlumuran darah. Setelah beberapa saat, keduanya masih tidak bisa mendengar atau melihat apapun. Kakak-kakak senior dan kakak-kakak senior masih terlalu muda dan belum pernah mengalami hal seperti ini. Kinmu menggelengkan kepalanya, melangkah maju untuk memeriksa mereka berdua, dan berkata, "Aku pernah menemui hal serupa sebelumnya. Ketika makhluk kuat seperti dewa dan iblis bertarung di samping kalian, aku tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak terluka parah. Aku akan meracik beberapa obat nanti untuk membantu pertumbuhan kembali mata dan gendang telinga mereka." Sang Hua bertanya dengan cemas. Ada apa dengan mata dan telinga mereka? Kornea matanya terbakar dan gendang telinganya robek. Itu bukan masalah besar. Kinmu menggeledah tas Tao Tie untuk mencari ramuan obat, sambil berkata, "Jika mata mereka meledak dan tulang telinga mereka patah, aku tidak akan mampu mengatasinya. Saat itu, otak mereka pasti sudah hangus terbakar. Selaput mata mereka tidak sepenuhnya terbakar, dan selaput telinga mereka hanya berlubang kecil, jadi masih bisa beregenerasi." Tubuh fisik kakak Yuhe dan kakak Shuyao memang cukup kuat, bahkan lebih kuat dariku. Jika itu aku khawatir selaput mataku pasti sudah terbakar habis. Sang Hua menjulurkan lidahnya dan melihat sekeliling. Ia melihat bahwa hampir setengah dari bangunan di kota suci Lichang telah hancur. Ada rumah dan pavilion yang roboh di mana-mana, dan banyak iblis tergeletak di tanah, berguling-guling kesakitan. Fury Luo menghunus tombak iblisnya, dan ketiga wajah itu berbicara serempak. Suara mereka bergema di seluruh kota Li. "Taruhan tetaplah taruhan. Semua prajurit iblis, patuhi perintahku. Tinggalkan kota ini. Adik Sumo, pimpin semua prajurit menjauh dari kota Li." Satu persatu, para dewa iblis menerima perintah mereka. Masing-masing menahan ras iblis mereka dan bersiap untuk evakuasi. "Tuan Surgawi, hari ini bukanlah kesempatan yang baik untuk bertarung denganmu. Kita akan melanjutkan pertempuran kita di hari lain." "Tidak masalah, tidak masalah." Fury Luo melompat dari aula utama dan memimpin anak buahnya pergi. Kinmu sedang meracik pil untuk menyembuhkan Yuhe dan Shuyao
ketika ia melihat Fury Luo berjalan keluar dari tidak jauh. Ia segera menatapnya dan sedikit terkejut. Yang terlihat di bagian belakang kepala Fury Luo hanyalah rambut keriting hitam tebal, dan dia tidak memiliki wajah keempat. Dari rambut keriting tebal itu, terlihat 2 telinga runcing yang berdiri tegak. Dia memiliki 3 wajah. Akhirnya, beban yang selama ini dipikul Kinmu terangkat. Sejak pertama kali bertemu Fury Luo, ia ingin tahu berapa banyak wajah yang dimiliki Fury Luo, dan ia terus memikirkannya. Kini, keinginannya akhirnya terwujud. Fury Luo merasakan tatapannya, memutar lehernya untuk memperlihatkan wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Namamu? Kinmu? Kinmu si pandai besi? Tepat ketika Kinmu hendak berbicara, sesosok tiba-tiba muncul, dan sang penebang kayu suci muncul di depannya, menghalangi pandangan Fury Luo. Kinmu mengintip dari balik orang suci penebang kayu dan berkata sambil tersenyum. Ya, namaku Kinmu. Aku telah bertemu dengan Dewa Iblis Fajra. Kau mengerti bahasa iblis? Fajra memang merupakan arti dari Fajra. Fury Luo mengangguk, berkata dengan penuh makna. Kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke belakang, melangkah pergi dan berkata, Jahwali, ikuti aku. Dan cerita bersambung. Oke, terima kasih telah menonton cerita spoiler Tales of Harning Gods episode 182. Dan tunggu spoiler berikutnya. Saya Marga Suki, sampai jumpa di pembahasan spoiler berikutnya.